Beberapa hari yang lalu, sutradara Godzilla X Kong: The New Empire, Adam Wingard, memberikan sedikit informasi kalau film yang akan dirilis di tahun ini bakal penuh dengan yang namanya Easter egg untuk menghormati era tertua film-film Godzilla. Mengingat sejarah yang dimiliki oleh kedua karakter tersebut, kemungkinan besar akan ada banyak callback ke film aslinya. Saat diwawancarai oleh Total Film, Wingard mengkonfirmasi bahwa Easter egg yang ada di Godzilla X Kong nanti akan menyinggung film-film Godzilla di era Showa. Beliau mengatakan kayak gini, salah satu hal luar biasa tentang Godzilla adalah karakternya yang selama ini telah hadir dalam berbagai nada dan juga interpretasi berbeda dalam semua film Toho. Saya adalah penggemar berat seluruh spektrum tersebut dan saya selalu menikmati era akhir Showa. Ada begitu banyak ide besar dan mereka semua bersenang-senang dengan karakter yang sangat besar ini. Di Godzilla vs Kong, kami memberi penghormatan kepada tradisi epik tersebut, termasuk beberapa Easter egg untuk para fans. Dan meskipun saya tidak ingin memberikan apapun, kami pasti mengerjakan beberapa hal untuk para penggemar Toho di masa depan, termasuk film barunya. Jadi tetap buka mata kalian. Nah, dari statement tadi, sepertinya Adam Wingard kepengen mendorong para penggemar untuk tetap waspada terhadap referensi ke film-film klasik Toho. Era waralaba Showa dimulai dengan Godzilla pertama pada tahun 1954 dan kemudian diakhiri dengan Terror of Mechagodzilla tahun 1975. Era tersebut dimulai dengan menunjukkan sosok kaiju sebagai ancaman umat manusia, yang kemudian di era selanjutnya diubah dan menjadikan Godzilla sebagai sosok pelindung yang melawan monster berbahaya yang dapat menghancurkan dunia. Di akhir film Godzilla vs Kong sebenarnya sudah merujuk pada film Showa yang menampilkan Mechagodzilla sebagai sosok penjahat terakhir di era tersebut. Nah, kedepannya mungkin nantinya juga akan ada referensi ke ide-ide lain yang muncul di film-film selanjutnya, seperti Godzilla yang mendapatkan kekuatan listrik atau bahkan menggunakan napas atomnya untuk terbang di udara. Berbicara tentang Godzilla, Adam Wingard juga menjelaskan mengapa tampilan Godzilla berubah di Godzilla X Kong. Beliau mengatakan kalau memang benar satu monster utamanya akan mengalami perubahan tampilan, di mana dia ingin ada semacam kontinuitas antara penampilan Godzilla di King of the Monster dan remake Godzilla untuk film tahun 2014, di mana Adam Wingard sebenarnya sedang mencari-cari kesempatan untuk membuat Godzilla versinya sendiri. Khususnya di film terakhir, beliau mengatakan kalau dia ingin membuat Godzilla memiliki kesinambungan seperti di King of the Monster dan Godzilla 2014. Tapi kemudian saya tidak mendapatkan kesempatan untuk membuat Godzilla versi saya sendiri. Jadi sekarang saya ingin melakukan hal yang berbeda dengan durinya dan mencoba warna yang berbeda. Namun saya tidak ingin itu terjadi secara random, tapi itu adalah bagian dari ceritanya. Nah, jadi perubahan yang dialami Godzilla bukanlah sekedar keisengan yang pengen dibuat oleh sang sutradara, melainkan perubahan tersebut ada di dalam jalan ceritanya nanti. Kekuatan atom Godzilla yang berwarna pink di Godzilla X Kong: The New Empire, dan seperti yang ditunjukkan di dalam trailer, warna baru tersebut akan menghasilkan tingkat kekuatan yang lebih besar. Selain warna baru, plat punggung Godzilla juga terlihat lebih tajam dan lebih banyak, dan dia akan lebih ramping dibandingkan saat dia bertarung melawan Mechagodzilla. Penampilan Godzilla yang lebih ramping dan tajam juga akan meningkatkan kelincahannya. Meskipun Godzilla pernah berlari ke arah lawan sebelumnya, tapi dia belum pernah berlari dengan kecepatan yang menyamai Kong seperti yang dia lakukan di trailer barunya. Perubahan warna sumber tenaga internal Godzilla menunjukkan bahwa selama transformasinya, energi kimia internal Godzilla pun jadi berubah. Itu adalah bentuk evolusi dari makhluk yang pernah bertarung bersama dengan Kong melawan Mechagodzilla di film Godzilla vs Kong. Sebagai Titan terkuat di bumi, gagasan tentang Godzilla menjadi lebih kuat sulit untuk dipahami. Namun semenjak pertarungannya melawan Mechagodzilla, mungkin akan menjadi kunci bagaimana Godzilla bisa membuka kekuatan yang hampir tak terbatas. Sebagai Titan Alpha, Godzilla bertanggung jawab untuk menjaga keseimbangan planet. Nah, untuk menjaga keseimbangan tersebut dengan baik, otoritas Godzilla harus tetap tak tertandingi. Pertarungannya melawan Mechagodzilla membuktikan
kalau dia bisa dikalahkan, yang mana itu bisa berdampak buruk bagi dunia secara keseluruhan. Supaya bisa menghadapi masalah yang sama, Godzilla harus berevolusi, dan evolusinya itu mungkin merupakan respon atas kekalahannya dari Mechagodzilla. Di dalam trailer Godzilla X Kong: The New Empire mengungkapkan sebuah gambar singkat Godzilla yang terbungkus dalam bentuk kepompong es atau kristal, yang mana hal itu menunjukkan bahwa Godzilla memilih untuk mengalami perubahan. Godzilla sepertinya telah memilih untuk memasuki kondisi regeneratif yang tidak hanya menyembuhkan luka yang dideritanya, namun juga itu meningkatkan tingkat kekuatannya ke intensitas yang belum pernah terlihat sebelumnya. Serangan terkuat Godzilla seperti Atomic Breath dan juga Nuclear Pulse dapat menghancurkan segala bentuk dan ukuran Titan, dan dengan memperkuatnya lagi, mungkin akan membuatnya menjadi tak terkalahkan. Sejak tahun 2014, napas atomnya telah berevolusi dari semburan api biru dingin menjadi sinar supercharge seperti layaknya laser. Pada peristiwa Godzilla vs Kong, kekuatan atom internal Godzilla bahkan cukup kuat sehingga dia bisa meledakkan napas atomnya melalui kerak di planet bumi ke dalam Hollow Earth. Nah, jika transformasi terbaru Godzilla akan membuatnya semakin kuat, maka itu akan sulit bagi Titan manapun untuk mengalahkannya dalam pertarungan 1 lawan 1. Contohnya aja, Godzilla versi Toho telah menunjukkan bagaimana yang namanya perubahan warna itu setara dengan tingkat kekuatannya. Tingkat kekuatan Godzilla juga meningkat di Godzilla vs Mechagodzilla yang kedua, ketika Rodan yang sekarat memberikan esensi hidupnya kepada Godzilla, di mana pada waktu itu napas atom biru Godzilla berubah menjadi berwarna orange, yang membuatnya cukup kuat untuk menghancurkan Mechagodzilla. Jika kekuatan pink barunya itu akan membantunya meningkatkan kekuatannya lagi di Monsterverse, maka Godzilla mungkin akan menjadi tak terhentikan di akhir film Godzilla X Kong: The New Empire. Nah, pertanyaannya, bisakah Godzilla X Kong menjadi film yang lebih baik dari yang sebelumnya? Seperti yang kita tahu, Godzilla X Kong: The New Empire bukanlah pertama kalinya Adam Wingard terjun ke dunia Monsterverse. Dengan pengalamannya menggarap film Godzilla vs Kong tahun 2021, tampaknya Wingard akan lebih nyaman mengambil kebebasan berkreasi dengan karakter klasik daripada yang dia lakukan di film Godzilla vs Kong. Karena Godzilla vs Kong itu merupakan film pertama Monsterverse yang dia pegang, sekaligus sebagai penerus dari tongkat estafet sebelumnya. Jadi lebih berat tugasnya pada waktu itu. Godzilla vs Kong karya Adam Wingard menerima sebagian besar ulasan positif dengan mengumpulkan 76% di Rotten Tomato. Itu lebih baik jika dibandingkan dengan Godzilla King of the Monster yang hanya menerima 42% ulasan positif. Selain itu, pada tahun 2023 kemarin, atau dengan dirilisnya Godzilla Minus One dari Toho yang mendapat pengakuan universal, membuat Godzilla X Kong harus bekerja keras untuk menjaga Monsterverse tetap pada jalur ulasan positif, atau nantinya bakal beresiko dibayang-bayangi oleh monster kaiju versi Toho yang dipuji di seluruh dunia. Jika Godzilla vs Kong merupakan tolak ukurnya, maka ya, Adam Wingard mungkin adalah sutradara yang tepat untuk tugas tersebut. Wingard sekarang dalam misi untuk membantu mengirim Monsterverse ke jalur yang lebih baik setelah Godzilla King of the Monster, yang mana itu menunjukkan bahwa film versi Hollywood masih memiliki harapan untuk mendapatkan kembali kualitasnya. Mudah-mudahan ya, Pak Wingard bisa melanjutkan tren ini dengan menciptakan sesuatu yang unik dari Godzilla di dalam filmnya nanti. So, kalau gitu sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton, dan sampai jumpa. Keren lo semua. Ciao.